Salam. Marilah kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap nomor 27 ayat 1 sampai 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kami, kepada kami segala aturan-Mu. Jangan kiranya Engkau meninggalkan kami. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami mengenal bahwa Engkaulah kehidupan kami, pada waktu kami hidup maupun mati. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 3, bila kulihat bintang cemerlapan. Thank you.
menyampaikan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu Advent yang ketiga. Tema kita minggu ini, berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18, kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku sukacita dengan kamu sekalian. Mari sama-sama. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian bersukacitalah dengan aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap nomor 138 ayat 1 dan 2. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, merenungkan dan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing.
Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri, jiwa, dan kepada kami, kepadamu ya Bapa, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami panggilkan anak-anak kami dari Sosiologi USU untuk KOR. Udah hadir? Baiklah, karena mereka belum datang, kita bernyanyi. Tuhanku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 3. mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Ku
berdoa. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Karena itu lawatlah kami, agar dengan lawatan Tuhan kami semakin dibaharui dan semakin dalam sukacita untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu. Ketika firman Tuhan kami dengarkan, renungkan, dan aktualisasikan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Advent yang ketiga ini diambil dari Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya dari sini, silakan ikuti pembacaan dalam hati masing-masing. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan tadi diawali dengan kalimat pada waktu itu. Tentu pertanyaannya, maksudnya pada waktu itu di ayat yang pertama adalah kapan? Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita akan mendapatkan jawaban. Di pasal 11 misalnya, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu itu adalah pada waktu Raja Damai akan datang. Artinya masih mengharapkan Raja Damai akan datang. Lalu kalau dia datang, saudara-saudari, apa yang bisa terjadi? Lalu untuk apa sang Raja Damai itu perlu datang? Dalam konteks mereka pada saat itu. Saudara-saudari, kalau kita lihat tadi melihat 1 sampai 6, ada beberapa perkara yang mau disampaikan. Yang pertama adalah ketika Raja Damai itu datang, maka hukuman, kemarahan, murka Tuhan berubah menjadi pengampunan. Yang kedua dikatakan pada ayat yang berikutnya, siapakah Raja Damai yang akan datang itu? Dia adalah sumber keselamatan dan juga sumber sukacita. Tentu dia datang, saudara-saudari, karena ada kondisi tertentu yang nanti akan saya sampaikan kepada kita yang menghilangkan rasa sukacita mereka. Kemudian saudara-saudari, Raja Damai yang akan datang itu pada ayat yang keempat
disebutkan dan 5 adalah yang menjadi bukan hanya sumber keselamatan, sumber sukacita, tapi juga sumber inspirasi untuk bermisi. Makanya tadi dikatakan pada waktu itu kamu akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya. Di antara bangsa-bangsa masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi oleh siapa? Tentu melalui mereka. Dan bagian terakhir tadi disebutkan bahwa Raja Damai yang akan datang itu Allah dalam Tuhan Yesus, dalam konteks kita sekarang itu adalah Allah yang tinggal tetap di antara kita. Mari kita lihat saudara-saudari seperti apa sih kondisi mereka pada saat itu. Sehingga membutuhkan kehadiran Raja Damai. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, kondisi mereka pada waktu itu memang sedang tidak baik-baik saja. Mereka terjepit di antara dua negara yang kuat, yang siap mengancam mereka, yang membuat saudara-saudari hati mereka takut, yang membuat hati mereka kecut, yang membuat mereka tawar hati karena terjepit di antara dua bangsa Israel Utara dengan Asyur. Saudara-saudara, ada yang menekan dari kiri, ada yang dari kanan. Sehingga saudara-saudari mereka tentunya merenung, siapakah gerangan yang bisa merubah kondisi kita saat ini. Lalu saudara-saudari, Nabi Yesaya menyampaikan ada pengharapan. Ketika Raja Damai datang, maka Raja Damai akan mengubahkan hati yang tertekan, yang kecut, menjadi hati yang bersyukur dan tawar hati. Saudara-saudari, saya tidak tahu apakah ada di antara saudara-saudari di sini yang memang sudah merasakan the power of forgiveness. Saya tidak tahu apakah di antara saudara-saudari sudah ada yang sungguh-sungguh merasakan kuasa pemulihan dari pengampunan. Yang ketika engkau saudara-saudari merasa berdosa, bersalah, itu mencuri sukacita dalam dirimu. Mencuri kebahagiaan saudara-saudari. Saya pernah membawa satu rombongan, seingat saya itu di tahun 2014 saudara-saudari, ziarah rohani ke Israel. Saya tidak sebutkan tamasya, tapi saya sebutkan ziarah rohani saudara-saudari, yang saya tadinya pengennya cukup 1 kali saja. Tapi setelah 1 kali pengen 2 kali. Gitu kali manusia ya. Setelah 2 kali pengen 3 kali dan seterusnya. Lalu saya pada waktu itu membawa rombongan, kami perjamuan kudus di tanggal 24 Desember. Di Padang Efrata. Jadi saudara-saudari, kalau Natal biasanya ada hiasan itu toh, hiasan gembala kah atau misalnya tempat Tuhan Yesus. Tapi jangan bayangkan Padang Efrata itu sekarang itu seperti padang rumput 2000 tahun lebih yang lalu ya. Siapa tahu nanti Tuhan berkati engkau di masa depan sekarang, sebelum kita jumpa di sorga, jalan-jalan dulu ke sana ya, ziarah rohani ke sana. Untuk apa uang yang banyak toh enggak dibawa ke dalam kuburan. Nikmati saudara-saudari, walaupun memang ada banyak orang yang saudara-saudari dalam tanda kutip punya karunia hanya mengumpulkan saja. Tapi tidak menikmati. Ada juga yang tiba di tahapan karunia mengumpulkan, menikmati. Tapi tidak punya karunia untuk berbagi. Tapi orang percaya harus sampai ke tahapan yang ketiga. Karunia mengumpulkan dalam tanda kutip itu ya. Kemudian karunia menikmati dan juga karunia berbagi. Karena orang percaya pantunnya adalah tambah-tambah, bagi-bagi kurang-kurang tambah-tambah. Makin berbagi berkat bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Biasanya orang Batak kalau dengar pantun itu merespon saudara-saudari, imma tutu. Saya nggak tahu apakah karena suasana mungkin agak dingin kali ya. Sehingga saudara-saudari nggak terespon sama sekali. Sekali lagi ya.
Bagi-bagi kurang-kurang tambah-tambah, semakin berbagi berkat bukan makin berkurang tapi makin bertambah. Gak semangat juga. Saudara-saudari, lalu kemudian saya pimpin perjamuan kudus, itu sudah menjadi tempat untuk berdoa. Jadi bisa menampung satu tempat itu kira-kira mungkin sekitar 30-40 orang. Ada banyak sekali. Jadi pada masa 24 ini akan banyak orang-orang datang ke sana ziarah rohani. Engkau akan mendengarkan lagu Sonang ni bornginin sanggaro Yesus. Oh, itu Resi Malungun berarti. Atau kau dengarkan bahasa Toba. Atau kau dengarkan bahasa Karo, bahasa Indonesia. Lalu kau ambil kesimpulan, oh orang HKBP, atau mungkin GKPI, atau mungkin orang GBKP, atau mungkin, oh jangan orang GPIB atau GKI Sumut. Sama-sama sedang saudara-saudari ziarah rohani tahu melalui lagu yang dinyanyikan. Saat saya saudara-saudari sedang memimpin itu, tiba-tiba seorang ibu menangis. Sebagai seorang ahli, bukan ahli lah ya yang mendalami lah begitu. Di bidang pastoral, konseling, saya biarkan. Enggak, saya disuruh diam dia. Karena itu berarti dia sedang berproses, ada sesuatu yang terjadi pada hatinya. Setelah selesai ibadah, saudara-saudari, kemudian saya dekati dia dan kemudian bertanya, Ibu, ada apa yang terjadi tadi? Dan dia mengatakan kepada saya sambil masih menangis, makin keras tangisnya, Pak Pendeta, sudah lebih 15 tahun aku menyimpan kemarahan kepada suamiku karena dia selingkuh. Aku kehilangan damai sejahtera, sukacita juga suamiku karena merasa berdosa. Dan kami sudah lama belasan tahun pisah ranjang. Tapi tadi Pak Pendeta, enggak kebetulan kita mengadakan perjamuan kudus di Padang Efrata yang sudah menjadi tempat untuk berdoa ini, tempat untuk orang ibadah ini. Karena sebagaimana gembala mengalami hadirat Allah lewat malaikatnya, aku pun tadi merasakan hal yang serupa. Hatiku, dadaku yang biasanya panas, tiba-tiba aku rasakan dingin. Dan aku diingatkan Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Sudah puluhan tahun rumah tangga kami kacau. Anak-anak jadi korbannya. Tapi tadi aku merasakan lawatan jamahan Tuhan yang kuaminkan menyelamatkan rumah tangga kami, yang kuaminkan menjadi sumber sukacita. Selama ini enggak pernah ada sukacita, enggak pernah apa yang disebutkan pada ayat yang keberapa tadi, yang kedua atau yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur. Enggak ada itu Pak Pendeta. Tapi tadi kemudian aku merasa ada yang menjamah dadaku. Saudara-saudari, kesaksiannya mau mengatakan siapakah Allah yang datang yang melawat dia itu. Dia mengalami, suaminya mengalami the power of forgiveness. Kuasa pengampunan itu saudara-saudari. Dan rumah tangganya mengalami sungguh benar, mengalami lawatan Allah itu yang menjadi sumber keselamatan. Dia sebetulnya sudah lama berpikir untuk bercerai. Tapi dia ingat ketika saudara-saudari diberkati, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu kemudian dia menahan penderitaan itu. Namun akhirnya dia mengalami, saudara-saudari, seperti Bang firman Tuhan katakan ini, Allah sumber keselamatan baginya. Allah menjadi sumber sukacita baginya yang sungguh-sungguh saudara-saudari dia mengalami, merasakan lawatannya. Dan bukan hanya itu saya percaya, dia juga akan
bersaksi tentang bagaimana Allah menjamah dia. Tentu saudara-saudari dimanapun Allah bisa melawat menjamah kita. Tidak harus ke sana ya. Kapanpun dimanapun Allah bisa melawat engkau dan saya. Lalu pertanyaannya sekarang bagi kita yang hadir saat ini, saudara-saudari, kalau umat pada waktu itu tertekan, takut, kecut, tawar hati karena tekanan-tekanan dari kiri kanan. Lalu ibu yang tadi, saudara-saudari, mengalami ketertekanan karena apa? Pernah dikhianati istrinya, suaminya maaf. Lalu pertanyaannya buat kita sekarang, apakah yang mungkin saat ini juga? Atau mungkin nanti saudara-saudari, atau juga sudah pernah membuat engkau kecut dan tawar hati yang mencuri saudara-saudari sukacitamu. Mungkin di antara kita ada yang menjawab bahwa tawar hati karena apa, kecut tertekan karena apa, karena hingga saat ini mungkin sudah bertahun-tahun tamat tapi belum mendapatkan pekerjaan. Ini para vikaris dari tamatan Istiti Abdi Sabda sudah tahun ketiga ini ya, yang belum terima vikaris. Gereja-gereja sekarang, saudara-saudari, mengalami kesulitan menyerap tamatan-tamatan sekolah tinggi teologi dari seluruh Indonesia, mulai dari timur sampai ke barat. Karena apa? Karena kondisi finansial gereja yang ya cukup saja. Mungkin sudah tamat dari mana? USU kah, Nomensen kah, Dharma Agung kah? Engkau sudah berdoa, bahkan bernyanyi, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, tapi kok lowongan bagiku masih tertutup. Sehingga engkau mungkin tawar hati, tertekan dan takut. Sebagian mungkin karena penyakit yang enggak sembuh-sembuh. Lalu sekarang kita ini mulai merayakan Natal-Natal, mungkin kondisi ekonomi. Orang-orang sudah pakai baju baru kah itu, kebaya baru kah, tas baru, semua yang baru. Tapi karena kondisi ekonomi saudara-saudari tidak mungkin. Atau di antara engkau, di antara kita, ada yang tawar hati, tertekan, takut karena jodoh. Karena sukar disangkal, usia makin bertambah, peluang makin berkurang, kan begitu ya. Jangan tersinggung ya. Usia makin bertambah, peluang makin berkurang karena apa? Pesaing baru muncul, kan begitu. Atau tertekan, saudara-saudari, takut, tawar hati karena apa? Karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Pertanyaannya adalah ini, saudara-saudari, bisakah engkau dan saya bermazmur, bersyukur, bersukacita ketika keadaan tidak baik-baik saja, tapi engkau dan saya bisa merasakan bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Bisakah ketika engkau dan saya merasakan Allah itu ada di tengah-tengah kita, kondisi belum berubah, tapi engkau bisa bersyukur dan mengatakan, Allah itu adalah keselamatanku. Saudara-saudari mungkin biasa atau pernah menyanyikan lagu, dari semula telah kau tetapkan, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Referennya semua baik, semua baik, semua baik. Pernahkah Anda bertanya, apa sih yang baik? Apa sih yang baik yang dimaksud Budi Haryanto penulis lagu itu? Apa kondisi dia baik-baik saja? Apakah dia ekonomi sudah lagi naik? Rumah tangganya aman-aman saja, saudara-saudari, ekonominya aman-aman saja, stabil saja. Silakan nanti baca, lihat di Google. Latar belakang lagu rohani, semua baik oleh Budi Haryanto. Engkau akan terkejut, karena aku pun terkejut setelah saya tahu apa pengalaman rohani di belakang lagu itu. Tidak sedang baik-baik. Bagaimana Anda katakan baik-baik kalau dia dalam kondisi sedang kritis, akan segera meninggal dunia? Dia orang percaya? Yes. Pernah jaya, kaya raya? Yes. Pernah tumpur? Yes. Bangkit lagi? Yes. Ketika bangkit lagi, sakit parah.
Semua tabungannya habis untuk berobat. Dan waktu dia sakit, dia tulis bersama temannya satu syair lagu, semua baik. Terakhir menjelang akhir hayatnya dia sampaikan pesan pada istrinya, "Ma, kalaupun saya nanti akan meninggal dunia, yakinlah Allah kita tetap baik. Allah itu enggak kemana-mana, Dia ada bersama dengan kita. Itu sumber kekuatan bagi Bapak untuk mengatakan semua akan baik-baik saja." Tapi istrinya marah. Bapak bilang semua baik-baik saja. Kalau semua baik-baik saja Bapak sembuh dong. Enggak begini. Sudah akan meninggal dunia, dokter sudah menyerah. Enggak percaya aku. Allah itu ada di antara kita. Aku pun heran kok Bapak masih bisa bersuka cita. Padahal sudah mau meninggal dunia. Ma, yakinlah Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Beda antara Budi Haryanto sama istrinya. Budi bisa merasakan hadirat Allah, istrinya tidak bisa. Karena apa? Dihalangi penderitaan, sakit penyakit suaminya. Dan sudah habis-habisan mereka. Lalu saudara-saudari, meninggal dunialah kita. Terkadang mujizat terjadi. Terkadang saudara-saudari kehendak Tuhan yang terjadi di atas segala mujizat. Semuanya kita kalau sakit berdoa, apalagi sedang parah-parahnya, supaya terjadi mujizat. Jangan katakan kalau doamu enggak dijawab seperti yang kau inginkan, seolah-olah engkau tidak beriman ya. Karena zaman Covid kemarin berapa banyak pendeta-pendeta GBI yang meninggal dunia. Apa mereka kurang beriman? Tidak saudara-saudari. Berapa banyak pendeta mainline Protestan meninggal dunia gara-gara COVID-19. Apakah mereka tidak beriman? Tidak saudara-saudari. Kadang-kadang itu adalah misteri. Maunya kita adalah kesembuhan. Tapi terkadang Allah mengatakan, aku yang menentukan. Sehingga kita menolak kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kalau didoakan lalu tidak sembuh-sembuh itu imannya bermasalah. Bisa juga sih, tapi tidak selalu. Kalau ada ajaran mengatakan setiap berdoa pasti sembuh. Lihat di mana dasar Alkitabnya, enggak ada itu. Karunia ada saudara-saudari ya. Tapi tidak selalu saudara-saudari ketika berdoa apa yang kita inginkan terjadi. Lalu kemudian saudara-saudari meninggal dunia dikubur. Dan datanglah temannya yang sudah dipesankannya. Kalau aku meninggal nanti tolong rekamkan lagu yang kita tuliskan itu. Lalu saudara-saudari direkam apa yang terjadi, lagu itu booming. Diterjemahkan ke berbagai bahasa. Cina, Jepang, saya nggak tahu apakah Korea juga ya. Tapi yang jelas bahasa Inggris. Dan royaltinya besar sekali. Setelah diterima sama temannya ini, lalu diteleponlah istrinya. Halo Ibu Budi, iya saya mau datang ke rumah, mau ngapain, kan gak ada lagi lagu yang dia tuliskan. Saya mau menyampaikan sesuatu. Pada waktu yang ditentukan, hari yang ditentukan dia datang, kemudian dia serahkanlah sejumlah uang saudara-saudari yang sangat besar sekali. Di situ dia menangis dan teringat apa kata suaminya yang sudah almarhum. Ma, semua akan baik-baik saja. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita bahwa Allah yang akan datang itu tinggal tetap bersama-sama dengan kita. Dan itu yang kita rayakan setiap tahun pada perayaan Natal. Ini masih Minggu Advent yang ketiga. Tetapi yang mau diingatkan kepada kita adalah ini. Ketika engkau dan saya sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa Immanuel itu ada di tengah-tengah kita, maka di sana ada pengampunan. Di sana ada rekonsiliasi. Di sana ada sukacita. Di sana ada kekuatan untuk bermisi. Tanyakan dirimu sekarang, ketika engkau kehilangan sukacita, entah karena apapun itu, jangan-jangan karena engkau tidak bisa merasakan bahwa Allah itu ada dalam Yesus Tuhan bersama-sama dengan kita. Seorang misionaris sangat sedih sekali hatinya dan juga merasa berdosa. Karena apa? Karena dia nggak bisa berada di samping mamanya.
pada saat mamanya sedang kritis. Dia anak tunggal, mamanya umur 86 lebih kalau tidak salah. Dia dapat informasi, berita lewat surat karena tahun itu belum ada saudara-saudari seperti sekarang kan gampang sekali ya. Zaman digital sekarang ini berita dalam hitungan detik sudah sampai kemana-mana kan. Tapi waktu itu 1800-an saudara-saudari bisa berbulan-bulan. Dan dia mendapatkan berita mamanya sakit parah dan nggak ada lagi kemungkinan untuk hidup. Dan dia merasa tawar hati, merasa tertekan, merasa berdosa. Dia seorang misionaris. Berhari-hari dia merasa tertekan, merasa bersalah saudara-saudari. Sampai pada satu waktu dia masuk ke ruang doanya. Dan dalam ruang doanya saudara-saudari dia sadar bahwa Yesus Tuhan Allah yang Immanuel itu ada bersama-sama dengan ibunya di sana, ada bersama-sama dengan dia di sini. Ibunya tidak pernah sendirian, dia pun tidak pernah sendirian. Tetapi Allah dalam Tuhan Yesus adalah Immanuel itu ada bersama ibunya dan juga bersama dengan dia. Dan itu menginspirasi dia menulis lagu What a Friend We Have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Bahwa sungguh benar saudara-saudari, sebagaimana pemberitaan bahwa Allah akan datang dan setelah datang lalu bagaimana? Tinggal menetap. Itu yang kita rayakan saudara-saudari setiap masa-masa Natal. Walaupun di masa Advent kita sudah bernatal. Makanya saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal pada waktu minggu-minggu Advent. Yang saya ucapkan adalah selamat menyambut Natal. Karena kadang-kadang aneh. Saya katakan selamat Natal, lagunya masih lagu apa? Lagu Advent, saudara-saudari ya. Saya juga heran sejak kapan di Indonesia ini sama Filipina, dua negara yang merayakan Natal luar biasa pada masa Advent. Sebetulnya Katolik enggak boleh. Makanya kalau ada kawan-kawan kita Katolik, lalu mereka merayakan Natal selalu di atas 24, 25. Tidak ada itu bagi mereka. Makanya saudara-saudari, oikumene, Natal oikumene diusahakan di atas tanggal 24, 25. Supaya bisa bergabung semuanya. Mereka tidak mentradisikan itu. Kecuali saudara-saudari di Filipina. Ada izin khusus dari Paus. Karena banyak orang-orang Filipina yang kerja ke luar negeri, liburan, lalu pulang. Nanti balik lagi setelah tanggal 25, 26, balik lagi tempat kerja atau setelah Januari. Sehingga diizinkanlah merayakan Natal sebelum tanggal 24. Tapi kita Protestan khususnya di Indonesia. Ya, mulai tanggal 1 sudah bernatal. Lagunya lagu Advent. Ya datanglah Immanuel, itu lagu Advent. Kalau lagu Natal kan lagu bersukacita. Nah saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan. Kembali ke pertanyaan yang tadi. Ketika engkau dan saya sungguh merasakan bahwa memang Allah Sang Immanuel di tengah-tengah kita, boleh-boleh saja saudara-saudari kondisi belum berubah. Tapi hatimu yang berubah. Ketika suasana hatimu berubah, karena merasakan hadirat Tuhan, maka wajahmu pun akan berubah. Engkau dan saya, saudara-saudari, akan memiliki kekuatan untuk apa? Untuk bermisi dengan sukacita. Saya pernah juga di gereja ini menyampaikan pengalaman rohani di balik lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudari,
Apakah sebelum lagu itu dia tuliskan mereka dalam kondisi tenang? Tidak. Sedang kondisi ketakutan. Di atas khawatir, sudah takut. Kenapa? Karena konteks lagu ini dituliskan adalah konteks peperangan antara Amerika bagian utara, Amerika bagian selatan. Satu didukung Inggris, satu didukung oleh Prancis. Bukan antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin, bukan itu ya. Amerika Serikat belum ada waktu itu. Lalu hamba Tuhan ini mau khotbah hari Minggu. Wilayah mereka wilayah pertempuran antara dua pasukan itu. Peluru bisa menyasar kemana-mana. Dia mau khotbah Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Gelisahnya minta ampun. Dia komplain kepada Tuhan. Tuhan bagaimana aku mau khotbah ini? Dari Mazmur 23, suasana damai tenang. Kami enggak damai, enggak tenang Tuhan. Aku pun bisa mati kapan saja. Kena peluru nyasar. Jemaat juga begitu. Berhari-hari dia tertekan, gelisah saudara-saudari. Sampai akhirnya dia menyerah. Dan dia berserah. Dia angkat tangan dan Allah turun tangan. Dia masuk ke ruang doanya dan dia berserah kepada Tuhan. Dan dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Itu menginspirasi dia menuliskan lagu yang tadi, tenanglah kini hatiku. He leaded me. Pertanyaannya, apakah suasana sudah berubah? Belum. Perang masih jalan terus. Tetapi yang berubah adalah ketika merasakan lawatan Tuhan, ininya berubah saudara-saudari. Lingkungan di sekitarnya masih belum berubah, masih kacau balau, penuh dengan tekanan-tekanan. Tapi dia berubah. Khotbah hari Minggu dengan penuh ketenangan. Dan saat itulah lagu itu mereka nyanyikan bersama-sama. Saya tidak tahu saudara-saudari apa yang pada saat ini mungkin menekan saudara. Yang mencuri sukacitamu, yang mencuri saudara-saudari sukacitamu juga untuk bermisi. Tapi apapun itu pesan firman Tuhan. Ketika engkau dan saya sungguh-sungguh bisa merasakan Allah dalam Kristus Sang Immanuel berada di tengah-tengah kita. Berada di tengah-tengahmu saudara-saudari. Akan terjadi perubahan. Sering engkau dan saya termasuk dua hamba Tuhan itu terhalang melihat bahwa Allah ada di antara kita karena persoalan demi persoalan. Tapi mari kita belajar saudara-saudari dari dua hamba Tuhan yang tadi. Memang kuncinya hanya di situ. Ketika engkau mengalami, merasakan lawatan Tuhan, saat itulah saudara-saudari engkau akan merasakan bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan ini, sungguh benar Allah sumber keselamatan, sumber sukacita, sumber inspirasi buat engkau dan saya bermisi. Saudara-saudari, bukan hanya terjadi dahulu, tapi juga bahagian dari hidupmu dan hidup saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, yang kami rindukan adalah Tuhan mengizinkan kami, memampuan kami merasakan bahwa memang Tuhan tidak pernah kemana-mana. Engkau Allah yang Immanuel, yang menjadi sumber keselamatan, sumber sukacita, sumber pemulihan, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman yang telah kami dengar ini kami selalu disadarkan, entah apapun yang menekan kami, pergumulan apapun, seberat apapun itu, bahwa Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti Joseph Gilmore. Pada akhirnya terinspirasi menuliskan kidung pujian, tenanglah kini hatiku. Kegundahan berubah menjadi sukacita. Ketertekanan berubah menjadi pembebasan. Itulah yang kami rindukan. Entah apapun, kapanpun yang menekan kami, kami ingat bahwa Engkau Allah kami dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel. Karena itu mampukan kami setiap saat
merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi pemberian persembahan kita. Tertulis dalam Matius pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.